Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek perspektifku meta-analisis saya dengan judul Meta-analisis Perbandingan Beberapa Studi tentang Stimulasi Akupoin P6 untuk Mencegah Mual dengan Metode Mental Hansel. Baik, terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan meta-analisis? Meta-analisis adalah analisis statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa studi ilmiah. Meta-analisis dapat dilakukan ketika ada beberapa studi ilmiah yang membahas pertanyaan yang sama, dengan masing-masing studi melaporkan pengukuran yang diharapkan memiliki beberapa tingkat kesalahan. Tujuannya kemudian adalah untuk menggunakan pendekatan dari statistik untuk mendapatkan perkiraan yang dikumpulkan paling dekat dengan kebenaran umum yang tidak diketahui berdasarkan bagaimana kesalahan ini dirasakan. Meta-analisis pada data kontinu menggunakan ukuran efek mean difference atau standar efek mean difference. Sedangkan ukuran efek yang paling umum digunakan untuk hasil melihat adalah odds ratio, dan risk difference. Namun dalam praktiknya hanya odds ratio dan atau risk ratio yang biasanya digunakan. Alasan utamanya adalah bahwa ukuran efek relatif ini rata-rata lebih stabil di studi daripada risk difference, terutama jika studi individu mencakup pasien dengan waktu tindak lanjut yang berbeda. Pada meta-analisis terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu model fixed effect dan model random effect. Model fixed effect sendiri bisa dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode inverse variance, metode Pareto, dan metode mental Hansel. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode mental Hansel. Odds ratio. Odds ratio atau ratio odds adalah rasio probabilitas paparan dalam kasus dengan probabilitas paparan dalam kasus kontrol. Dalam menjelaskan odds ratio ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yakni kategori kejadian yang menjadi acuan dan pendefinisian grup atau kelompok. Interpretasi odds ratio dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini. Kemudian risk ratio. Risk ratio adalah perbandingan dua peluang sukses. Risk ratio biasanya mewakili kemungkinan suatu peristiwa atau risiko. Mirip dengan odds ratio, kelompok 1 dan kelompok 2 harus ditentukan sebelum menghitung risk ratio. Nilai dari risk ratio berkisar dari 0 sampai tak hingga. Interpretasi risk ratio dapat dihasilkan melalui tabel pada slide berikut. Kemudian risk difference. Risk difference merupakan beda atau selisih antara risiko yang diamati dalam dua grup. Dengan kata lain, risk difference merupakan peluang terjadinya sesuatu pada kelompok eksperimen dikurangi dengan peluang terjadinya sesuatu tersebut pada kelompok kontrol. Nilai risk difference memiliki nilai yang terbatas dari min 1 sampai 1. Kemudian metode pada penelitian ini yaitu metode Mental Hansel. Metode Mental Hansel merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung ukuran efek dari data hasil binder. Metode Mental Hansel memungkinkan kita untuk menghasilkan perkiraan efek keseluruhan yang tidak rancu atau unconfounded dan disesuaikan dengan cara menggabungkan relative risk atau odds ratio yang telah disertifikasikan. Sertifikasi tersebut bertujuan untuk mengendalikan atau confounding rancu selama analisis data. Berikut ini data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data tentang tinjauan sistematis tentang stimulasi akupoin A6 untuk mencegah mual. Ada 6 variabel studi artinya penulis penelitian, year adalah tahun studinya, AI merupakan banyak pasien mengalami mual pada kelompok eksperimen atau pada kelompok yang diberi stimulan A6, N1I merupakan jumlah pasien pada kelompok eksperimen, CI merupakan banyak pasien mengalami mual pada kelompok kontrol, N2I merupakan jumlah pasien pada kelompok kontrol. Kemudian kita masuk ke hasil pembahasan. Baik untuk ukuran efek odds ratio, berikut merupakan sintaks dan output dari RStudio. Dari tabel nilai odds ratio didapatkan ada 3 penelitian yang memiliki nilai odds ratio lebih besar dari satu, yaitu Al-Kaisi tahun 1999, Al-Kaisi tahun 2002, dan Zarate. Nilai odds ratio terbesar yaitu 1,5195. Berarti bahwa kemungkinan kejadian mual pada kelompok eksperimen sekitar 1,519 kali lebih besar daripada peluang kejadian mual pada kelompok kontrol. Kemudian nilai odds ratio terkecil yaitu 0,0451. Berarti bahwa kemungkinan kejadian mual pada kelompok eksperimen sekitar 0,0451 kali lebih rendah daripada peluang kejadian mual pada kelompok kontrol.
Kemudian pada model didapatkan nilai fixed effect model dan random effect model, memiliki nilai odds ratio yang hampir sama, dengan p-value kurang daripada alpha 0,05, sehingga fixed effect model dan random effect model cukup signifikan untuk mewakili dari 16 penelitian. Kemudian kita lihat pada tes heterogenitas dapatkan nilai Q hitung sebesar 38,54 dengan p-value kurang daripada alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat heterogenitas dalam model. Dalam nilai tau kuadrat, H dan I kuadrat juga dapatkan uh, menunjukkan adanya heterogenitas statistik yang hadir. Kemudian merupakan Phillips plot untuk odds ratio. Dari Phillips plot ini dapat dilihat odds ratio hasil dari ringkasan meta-analisis dapatkan rasio kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang kecil, yaitu senilai 0,57, sehingga kemungkinan kejadian mual pada kelompok eksperimen sekitar 0,57 kali lebih kecil daripada kemungkinan kejadian mual pada kelompok kontrol. Nilai dari odds ratio lebih kecil dari 1 menunjukkan grup eksperimen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan grup kontrol. Kemudian ukuran efek yang kedua yaitu risk ratio. Berikut merupakan sintak dan output dari RStudio untuk meta-analisis dengan ukuran efek risk ratio. Dari tabel nilai relatif risk didapatkan nilai relatif risk terbesar yaitu 1,2857 dari penelitian Alakesi tahun 99, berarti bahwa kemungkinan kejadian mual pada kelompok eksperimen sekitar 1,2857 kali lebih besar daripada peluang kejadian pada kelompok kontrol. Nilai relatif risk terkecil yaitu 0,0769, berarti bahwa kemungkinan kejadian mual pada kelompok eksperimen sekitar 0,0769 kali lebih kecil daripada peluang kejadian pada kelompok kontrol. Kemudian pada tabel phase effect dan random effect didapatkan nilai relatif risk yang hampir sama dengan p-value kurang daripada alpha 0,05. Sehingga fixed effect model dan random effect model cukup signifikan untuk mewakili dari 16 penelitian. Kemudian untuk tes heterogenitas didapatkan nilai Q hitung sebesar 30,94 dengan p-value kurang daripada alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat heterogenitas dalam model. Kemudian untuk nilai tau kuadrat, H dan I kuadrat menunjukkan adanya heterogenitas statistik yang hadir. Kemudian variabel untuk risk ratio dapat dilihat dapatkan nilai ringkasan meta-analisis yaitu yang sangat kecil senilai 0,73, sehingga kemungkinan kejadian mual pada kelompok eksperimen sekitar 0,73 kali lebih besar daripada kemungkinan kejadian mual pada kelompok kontrol. Nilai risk ratio kurang dari 1 berarti peluang untuk kelompok eksperimen lebih kecil daripada peluang untuk kelompok kontrol. Kemudian ukuran efek yang ketiga yaitu risk difference atau beda risiko. Berikut merupakan sintak dan output yang digunakan dalam RStudio untuk meta-analisis dengan ukuran efek risk difference. Dari tabel nilai risk difference atau beda risk terbesar senilai 0,1. Adapun selang kepercayaannya untuk nilai tersebut adalah 0,2021 hingga 0,4021. Beda risk terkecil senilai min 0,4, yang artinya selisih peluang kejadian mual pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar min 0,4. Adapun selang kepercayaannya untuk tersebut adalah 0,5886 hingga min 0,2114. Kemudian pada tabel model phase effect dan random effect dapat dilihat nilai phase effect dan model dan random effect model memiliki risk difference yang tidak jauh berbeda dengan p-value kurang daripada alpha 0,05. Sehingga fixed effect model dan random effect model cukup signifikan untuk mewakili dari 16 penelitian. Kemudian untuk tes heterogenitas dapat kita lihat nilai Q hitung sebesar 52,36 dengan p-value kurang daripada alpha 0,05. Maka dapat disebutkan terdapat heterogenitas statistik dalam model. Kemudian untuk nilai tau kuadrat, H dan I kuadrat menunjukkan bahwa ada heterogenitas statistik yang hadir.
Kemudian flash plot untuk risk ratio dapat dilihat berdasarkan hasil angka ringkasan meta analisis dapatkan risk difference antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang sangat kecil, yaitu min 0,11. Sehingga selisih peluang kejadian mual antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol senilai min 0,11. Artinya peluang kejadian pada kelompok eksperimen lebih kecil daripada kelompok kontrol. Baik, kesimpulan dari hasil meta ini adalah hasil meta-analisis menggunakan 3 ukuran efek, yaitu odds ratio, risk ratio, dan risk difference, sama-sama menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil yang signifikan ini dapat dilihat pada nilai p-value yang kurang daripada alpha, dan pada Forest plot pada angka ringkasan meta-analisis, di mana selang kepercayaannya tidak menyentuh angka 1. Hasil yang signifikan ini menunjukkan hasil peluang kejadian mual pada kelompok eksperimen lebih kecil daripada kelompok kontrol. Artinya, simulasi Aquapoint A6 A6 terbukti berhasil untuk mencegah mual. Kemudian, kesimpulan lainnya yaitu terdapat heterogenitas dalam meta-analisis, sehingga analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk menghilangkan heterogenitas dalam model. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.